Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'du, Bapak pemimpin Pondok Pesantren Modern Diniyah Pasir, Bapak Direktur, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para asatidz dan ustazah yang kami muliakan. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan jenis ataupun macam air dalam bab taharah. Salah satu jenis ataupun macam air itu adalah air thahir mutahhir. Artinya adalah air yang suci secara zat, sehingga air itu boleh dan halal untuk diminum. Kemudian ketika air itu menempel di badan, di pakaian atau tempat sholat, maka hukumnya tidak mengapa. Kemudian mutahhir dalam artian air itu bisa mensucikan benda-benda yang terkena najis dan juga bisa mensucikan manusia yang berhadas. Kemarin kita sampaikan secara umum sumber dari air ini hanya dua. Yang pertama, ma nazala minas sama, yaitu air yang turun dari langit, baik berbentuk hujan, es ataupun embun. Kemudian yang kedua sumbernya adalah ma kharaja minal ard, yaitu seluruh air yang keluar dari bumi, dari mata air, dari manapun tempatnya, apakah dari sumur, telaga, sungai dan lain sebagainya. Jadi air thahir mutahhir, sehingga bisa kita katakan bahwa pada dasarnya air itu suci dan lagi mensucikan. Dia murni, tidak ada embel-embel nama di belakangnya. Kemudian air yang suci lagi mensuci ini kita pakai. Ada yang kita pakai untuk membersihkan najis, istinja. Kemudian kita pakai juga untuk membersihkan najis-najis yang lainnya yang mengenai benda-benda kita seperti pakaian, atau ada lagi air itu kita pakai untuk bersuci mengangkat hadas, atau juga ada lagi air itu kita pakai untuk konsumsi. Nah, seluruh air yang sudah kita pakai itu, baik yang sudah kita konsumsi maupun yang kita pakai untuk membersihkan najis itu, pada akhirnya air itu menjadi tidak suci lagi gitu. Nama thahir mutahhir berubah, bisa jadi menjadi air yang kotor, bisa jadi menjadi air yang najis, dan lain sebagainya. Nah, ketika air-air yang sudah kita pakai itu menjadi kotor, menjadi bernajis, kemudian sebagian dari air itu ada yang mengalir ke sungai. Setelah mengalir ke sungai, bermuara ke lautan. Ada lagi air yang kita pakai itu masuk ke dalam tanah, ke bumi. Di dalam tanah, disaring oleh tanah dan disucikan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian dikeluarkan melalui mata air. Sementara yang ke sungai mengalir terus bermuara ke laut, di laut dijadikan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada sebuah penguapan, kemudian diangkat ke langit. Ketika air itu bertambah banyak membentuk awan, kemudian ketika awan itu sudah berat, kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan dalam bentuk hujan. Nah, sehingga air yang awalnya thahir mutahhir, suci lagi mensucikan, kemudian kita pakai sehingga menjadi kotor dan bernajis, kemudian dia masuk ke dalam tanah, kemudian dia bermuara ke dalam ke laut. Kemudian dua air ini kembali disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baik di dalam tanah maupun disucikan melalui penguapan dan diturunkan dalam bentuk hujan. Nah, beginilah kehidupan kita sehari-hari. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan air yang suci lagi mensucikan dari langit, atau mengeluarkan air yang suci lagi mensucikan dari bumi, kemudian kita pakai, kita kotori, kita najiskan, kemudian Allah sucikan kembali di dalam tanah atau melalui hujan, kemudian kita pakai, kita kotori, kita najiskan,
kemudian Allah sucikan lagi. Begitulah selanjutnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, mensucikan air itu terus-menerus setelah kita kotori, setelah kita jadikan dia menjadi najis. Maka seorang faqih, seorang yang betul-betul memahami minimal persoalan air tohir mutahhir ini, tentu dampaknya insya Allah akan menambah kesyukuran di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia paham betul bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap saat mensucikan air, kemudian kita yang mengotori, kita yang menajiskan, kemudian disucikan lagi oleh Allah, kemudian kita kotori lagi, kemudian disucikan oleh Allah, dan begitulah seterusnya. Sehingga orang yang betul-betul paham dengan persoalan ini, insya Allah semakin lama akan semakin bertambah kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari salah satu nikmat saja, yaitu air tohir mutahhir tadi. Begitu juga lah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat ulama. Kalau tadi kita katakan orang yang faqih insya Allah akan membuat bertambah kesyukurannya. Nah, yang menurut kami faqih dengan ulama tidak jauh berbeda. Yang di dalam Al-Quran Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan kata-kata ulama. Ada dua kriteria atau syarat seorang ulama yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terdapat dalam surat Fatir ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari golongan hamba-hamba Allah, yaitunya para ulama. Jadi dari ayat ini kita dapat simpulkan bahwa dua syarat seseorang itu bisa dikatakan seorang ulama. Yang pertama, tentu dia adalah orang yang berilmu. Dalam artian di sini adalah ilmu syariat. Karena ulama itu sendiri merupakan orang dari kata ilmun, gitu. Yaitu orang-orang yang berilmu, jamak dari alim. Gitu. Kemudian yang kedua, seorang ulama itu harus memiliki khasyah kepada Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada seseorang yang berilmu kemudian dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hampir-hampir bisa kita katakan ilmunya sia-sia. Namun di sisi yang lain ada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia rajin beribadah. Namun dikhawatirkan ketika dia tidak mempunyai ilmu, ibadahnya akan membawa dia kepada kesesatan. Maka syarat dari ulama itu ada dua seperti yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, yaitu yang pertama dia memiliki keilmuan yang matang dari persoalan syariat, dan yang kedua dengan ilmunya dia betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, inilah tugas berat, inilah kewajiban yang sangat mulia yang kita sedang emban saat sekarang ini. Karena seperti yang sudah kita maklumi bersama, tapi memang visi ataupun target yang ingin kita capai di pondok ini adalah bagaimana kita bisa melahirkan calon-calon atau kader-kader ulama yang ada pada diri santri dan santriwati kita. Nah, ini sangat berat, tapi insya Allah tugas yang berat ataupun kewajiban yang mulia ini tentunya merupakan tekad yang betul-betul kita tekadkan dengan bersungguh-sungguh untuk bisa tercapai dengan baik hendaknya. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah yang pada pagi hari ini dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan pembahasan khususnya bab taharah di persoalan air ini bisa tentunya membuat kita bertambah kesyukuran dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah betul-betul memahami dan mengerti tentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam persoalan air tahir mutahhir tadi.
Mohon maaf Bapak Ibu sekalian dalam segala kekurangan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.